Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azahra dari kelas Hukum Tata Negara A dengan NIM 12030300024. Saya akan menyampaikan video tentang ideologi negara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Mengapa disebut dengan fundamental? Karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Dan mengapa disebut dengan aktual? Karena kajian ideologi tidak pernah pudar. Harus kita sadari bahwa tanpa ideologi yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budayanya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Ideologi menjadi landasan ajaran atau kepercayaan negara yang ditentukan secara otoritas, sebagai pernyataan resmi untuk seluruh warga negara yang berkewajiban menerimanya. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idios dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Jadi ideologi adalah prinsip yang menjadi dasar arah serta tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional dari suatu bangsa dan negara. Setiap negara tentu pastinya memiliki cara pandang yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Ideologi mempunyai macam-macam, yaitu ideologi kapitalis, sosialisme, nasionalisme, demokrasi, anarkisme, komunisme, dan yang lainnya. Akan tetapi, bangsa Indonesia dari sejak kemerdekaan sudah menganut ideologi Pancasila sekaligus ditetapkan sebagai dasar negara. Ideologi sangat diperlukan karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajah dan mewujudkan dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau asas. Di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi memiliki fungsi yang sangat sentral bagi sebuah negara, yaitu sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Menurut saya yang artinya agar negara lain dapat mengetahui bahwa negara ini menggunakan ideologi ini. Semisalnya, negara Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Selanjutnya, untuk memperkuat serta memperdalam sebuah identitas, memberikan wawasan dan makna bagi rakyatnya, sebagai landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia, dan memberikan tujuan kepada rakyatnya. Posisi ideologi ini sangat penting bagi setiap bangsa, karena ideologi memiliki peranan sebagai arah maupun pedoman bagi setiap bangsa untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Sebagai alat untuk terjadinya sebuah konflik sosial yang ada di dalam masyarakat, agar setiap masyarakat selalu memiliki rasa solidaritas yang tinggi, agar dapat hidup dalam ketentraman, dan juga sebagai alat pemersatu bangsa agar tidak terjadinya terpecah belah. Selain itu, ideologi juga memiliki peranan penting, yaitu untuk mempersatukan keberagaman agar terbentuknya suatu kehidupan bernegara dan berbangsa yang baik. Selanjutnya, makna ideologi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman cara hidup. Kedua, Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita yang hendak ingin dicapai. Dan keempat, Pancasila sebagai gagasan sistematis. Dari keempat poin tersebut, Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Dari makna tersebut tentunya tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan atau tanpa dipraktikkan, maka makna tersebut otomatis akan hilang. Selanjutnya, tujuan ideologi yaitu yang pertama menanamkan serta menjunjung tinggi rasa untuk saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia.
Yang kedua, menciptakan bangsa yang nasionalis serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, untuk menanamkan bangsa yang demokrasi, yakni mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.